Jalan-jalan ke Cimareme. Yang jawab kurang rame. Wahaikum tahiyatil islamiyah, tahiyatil mubarakah, tahiyati min indillah, tahiyati ahlil jinan, fatahiyatuhu fiha salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Cimareme. Yang jawab kurang rame. Satu kali lagi Bu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam gelang kau kah? Yang jawab sing angkat ke Mekah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat dijadikannya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan alam, makhluk mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabat tabi'in yang terus menerus hingga akhir zaman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya kesempatan yang mulia untuk melontarkan satu patah dua patah kalimat mengenai orang yang pelit. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara maulid yang berkah ini. Amin ya rabbal. Jemaah, saya ingin bertanya, boleh apa boleh? Orang yang pelit orang yang kayak gimana? Orang yang tidak mau mengasihi bukan? Di sini ada orang yang pelit, ada. Tetapi sesungguhnya ada orang yang lebih pelit daripada orang yang tidak mau mengasihi, yaitu orang yang tidak membaca salawat ketika mendengar nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis al-bakhilu indahu thumma lam yusalli alayya, hadisun sahih riwayat Imam Ahmad. Artinya orang yang pelit ialah siapa orang yang mendengar namaku disebut di dekatnya kemudian tidak mengucapkan salawat untukku. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwasanya orang yang pelit bukanlah orang yang tidak mau mengasihi, tetapi orang yang pelit ialah orang yang tidak membaca salawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi kita tidak mencintainya. Kita mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi kita tidak bersalawat kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus melebihi cinta kita kepada dari orang tua kita, harus melebihi cinta kita dari suami kita, harus melebihi cinta kita daripada istri kita, harus melebihi cinta kita daripada keluarga kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sedang cinta kepada seseorang, pasti kita selalu memikirkannya. Bangun tidur mikirin dia, mau makan mikirin dia, mau ke WC mikirin dia. Begitupun cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu memikirkannya, selalu bersalawat kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah membaca salawat merugikan kita? Tentu tidak. Kenapa tidak? Karena manfaatnya masih untuk diri kita sendiri. Lebih dari itu, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu bukti cinta kita kepada beliau. Diriwayatkan ketika Imam Busiri radhiyallahu anhu sedang sakit lumpuh, beliau telah berobat ke sana ke sini tapi belum kunjung membaik. Ketika Imam Busiri akan beristirahat, beliau membaca salawat 100 kali. Kemudian beliau bermimpi dengan sosok seseorang yang berwajah tampan, menggunakan pakaian sebelah putih dalam keadaan wangi semerbak, itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau lalu mengusap seluruh badan beliau. Tanpa disadari seluruh badan beliau bisa digerakkan. Masya Allah.
baca salawat ada dua kemungkinan. Yang ke satu bisa baca salawat ada dua kemungkinan. Yang ke satu bisa jadi makbul. Ibadah lain ada dua kalau ibadah yang lain ada dua kemungkinan. Yang ke satu makbulan, yang ke satu ghairu makbulan. Kehebatan salawat, mau kita bacanya dia juga dapat pahala, mau kita bacanya nggak ikhlas juga dapat pahala. Masya Allah. Sebelum saya menutup ceramah singkat ini, saya minta untuk mengingat-ingat bagian ini. Kalau yang lain lupa juga nggak apa-apa. 5 keutamaan salawat. Yang ke satu, disembuhkan semua penyakit zahir dan batin. Yang kedua, menarik rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diberkahkan hidupnya. Yang keempat, bahagia hatinya. Yang kelima, selamat di akhirat. Coba Bu, Pak, yang ke satu tadi apa? Disembuhkan semua penyakit. Yang kedua, menarik rezeki dari Allah. Yang ketiga, diberkahkan hidup. Yang keempat, bahagia hati. Yang kelima, selamat di akhirat. Semoga dengan berkahnya salawat Allah sembuhkan semua penyakit kita, penyakit zahir dan batin. Semoga dengan berkahnya salawat Allah banyakkan rezeki kita. Yang punya utang Allah lunaskan hutangnya, amin. Yang ketiga, semoga Allah berkahkan hidup kita, amin. Semoga yang lagi sakit hati dibahagiakan hatinya, amin. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat di akhirat, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.